Al-an darsunal jadid wa huwa sebentar. Di sini kita akan belajar tentang cara menyebutkan cita-cita atau untuk ini profesi. Ditanya profesi atau cita-cita di sini. Nanti misal kalau kalian profesinya ini kalian sebutkan atau kalau cita-cita kalian ini tinggal kalian sebutkan. Oke? Di sini ada beberapa ini. Bentar. Baik. Sekarang di sini kita akan belajar tentang menyebutkan cita-cita atau nanti cara menyebutkan kalian ditanya pekerjaan nanti kalian tinggal sebutkan pekerjaan kalian apa. Di sini ada pertanyaan. Maza turidu. Maza artinya apa? Maza artinya apa? Apa? Kemarin juga ada yang Apa? ada apa, cuma bukan maza. Apa kalimatnya? Ma. Apa bedanya ma dan maza? Kalimat za ada tambah huruf za. Maza. Oke, betul salah satunya itu. Terus ma sama maza itu sama artinya. Cuma bedanya kalau ma itu setelahnya isim kebanyakan, setelahnya isim, kata benda yang kata benda yang menunjukkan sesuatu. Yang ciri-cirinya ada alif lamnya, ada tanwinnya, bisa ditanwinkan, bisa dialif lamkan. Itu salah satu ciri-cirinya. Nah, kalau maza ini dia nyambungnya sama kata kerja. Kalau kata kerja itu yang biasanya awalannya ada taknya atau ya, tak atau ya atau a. Kayak turidu, turidu itu bentuk kata kerja. Oke? Maza turidu artinya apa yang kamu inginkan. Maza turidu atau maza turidina kalau untuk perempuan. Maza turidu apa yang kamu mau, maza turidina apa yang kamu mau juga. Cuma bedanya kalau turidina untuk perempuan, kalau turidu untuk laki-laki. Oke? Nah, ini juga bisa dipakai. Maza turid itu artinya apa yang kamu mau. Misalnya ada orang nelpon ke kalian atau orang datang ke kalian. Maza turid atau kalian misalnya jualan misalnya. Kalian jualan, kemudian ada yang datang. Kalian tanya, "Maza turid?" Apa yang kamu mau? Kamu mau apa? Apa yang kamu mau artinya. Maza turid artinya apa yang kamu mau. Oke? Lalu kemudian setelah kata kerja itu harus setelah kata kerja itu harusnya isim kan? Setelah kata kerja biasanya kata benda. Bisa nggak satu pekerjaan dua kata kerja yang berdampingan? Biasanya tidak bisa harusnya. Tapi di situ ada dua kata kerja yang berdampingan karena di situ kemasukan an. An itu artinya akan. Oke? Misalnya contoh maza turidu anta kula misalnya. Kalau kita langsung ngomong maza turidu tak kulu, nggak bisa. Maka di situ dia an itu sebagai pemisah antara dua kata kerja. Maka si an dan fiil setelahnya an selalu dan setelah takunanya itu harusnya namanya masdar muawwal. Nanti kita ini belajar. Kita lanjut dulu.
Maza turidu artinya apa yang kamu inginkan. Antakuna. Antakuna artinya apa yang kamu inginkan atau kamu mau jadi apa. Iya. Antakuna itu kamu jadi. Kamu menjadi. Oke? Antakuna. Antakuna kamu menjadi. Berarti maza turidina antakuna artinya kamu mau jadi apa? Maza turidu antakun. Ya akhi, maza turidu antakun. Kamu mau jadi apa? Oh. Ya kamu nasihati orang misalnya. Orang itu kalian dengan tujuan seperti ini. Seperti kamu mau jadi apa? Maza turidu antakun. Kalau kalian Iya. negatif, mau jadi apa kamu? Nah, maksudnya kalau negatif. Tapi kalau kamu nanyanya ke ini intonasinya lembut, berarti kamu menanyakan dia mau jadi apa, cita-cita. Misal ke anak kalian yang sekarang sedang SMA atau SMP, atau yang mau masuk kuliah, atau yang baru lulus kuliah, atau kalian secara pribadi nanya ke saudara, lain-lain. Nanti nanya kayak gini, maza turidu antakuna? Kamu mau jadi apa? Maza turidu antakuna artinya kamu mau jadi apa? Baik. Selanjutnya, fi artinya di, oke? Al-mustaqbali artinya masa depan. Fil mustaqbal artinya di masa depan. Maza turidu antakuna fil mustaqbal? Apa yang kamu inginkan di masa depan? Oke? Maza turidu antakuna fil mustaqbal artinya apa yang kamu inginkan di masa depan. Kalau yang kita nanyanya perempuan, maza turidina antakuni fil mustaqbal. Ada pertanyaan untuk yang pertama ini? Baik. Kalau tidak ada, kita sekarang lanjut. Lalu bawahnya, nanti untuk yang ditanyanya, nanti jawabnya uridu. Kalau ada pertanyaan turidu, jawabnya uridu. Saya ingin an akuna, saya ingin menjadi titik-titik. Nanti apa profesinya misalnya? Uridu an akuna tobiban fil mustaqbal. Saya ingin menjadi tobib atau saya ingin menjadi dokter fil mustaqbal di masa depan. Tobib artinya apa? Dokter. Dokter. Tobiban artinya dokter. Tobiban artinya dokter. Misalnya contoh uridu an akuna tobiban fil mustaqbal. Saya ingin menjadi dokter di masa depan atau profesi dokter di masa depan. Uridu. Kalau ada pertanyaan turidu, jawabnya uridu. Hal anta turid, misalnya maza turid. Ada pertanyaan. Maza turid, misalnya apa yang kamu inginkan? Misalnya, saya mau sholat misalnya. Apa bahasa Arabnya berarti? Uridu sholah. Uridu sholah, misalnya saya mau sholat. Maza turid, misal maza turid, saya mau bakso misalnya. Apa berarti bahasa? Maza turid. Uridu bakso. Uridu bakso, langsung aja. Uridu bakso. Maza turid, uridu misalnya uridu naum. Saya mau tidur misalnya. Oke? Di sini karena konteksnya pertanyaannya di masa depan, berarti dia jawabannya uridu an akuna titik-titik fil mustaqbal. Oke. Sekarang kita masuk ke kosakatanya. Untuk pertanyaan tadi, maza turidu sama jawabannya, nanti di sini profesinya yang akan kita jelaskan. Beberapa profesi di sini ada yang berwazan, ada juga yang tidak berwazan. Atau tidak berwazan itu dia bentuknya memang sudah seperti itu, berarti perlu dihafal. Oke? Untuk pengetahuan kalian, di dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata yang kiasi itu dia ditentukan oleh wazan. Wazan itu dia bentuk cetakannya. Bentuknya dia memang harus seperti itu. Misalnya contoh, kita punya semua wazan itu kembali ke wazan satu wazan,
namanya fa'ala. Fa'ala atau fa'ala yaf'alu atau fa'ala yaf'ulu. Fa, ain sama lam. Itu 3 yang menjadi landasan kalian. Fa, ain, lam. Berarti kalau kita punya kata kerja ka, ta, ba, ka-nya fa, ta-nya apa berarti? Ainnya, Ain. ba-nya, lamnya. Lam. Saya buka ini ya, saya buka apa tulisnya. Nih, contoh misalnya kata saya tadi semua kembali ke wazan fa'ala. Fa'ala ini yang menjadi landasan, yang menjadi ukuran kita membuat suatu kata. Oke? Berarti kalau dari fa'ala misalnya, berarti kalau ka, ta, ba, berarti ka-nya apa? Ka-nya apa? Fafi'il. Ka-nya fa, ta-nya ain, ba-nya lam. Berarti kalau saya minta wazannya seperti ini, fa'ilun. Berarti dari kata ba jadinya apa? Katibun. Jadinya katibun. Itu namanya wazan qiyasi. Nanti wazan qiyasi itu artinya berarti dia katanya akan selalu seperti itu. Oke? Dia katanya harus seperti itu. Ada juga satu lagi namanya wazan sama'i. Kalau sama'i itu harus dihafal. Dia tidak ada wazan seperti ini. Seperti yang tadi saya jelaskan. Oke? Sekarang saya punya fa'ala. Lalu kemudian contoh lagi misalnya contoh lagi dari fa'ala misal qoro'a. Saya minta wazan fa'ilun. Berarti fa-nya ko kan? Berarti ko-nya jadi panjang. Oke? Ro-nya jadi kasroh. Ri'un. Berarti qori'un. Qori'un berarti orang yang membaca. Kataba menulis. Katibun berarti orang yang menulis atau penulis. Oke? Paham? Afwan Ustadz, qari'un itu bukannya pakai alif Iya, lainnya. artinya hamzah ya. Karena di akhir kata. Ini sebagai contoh aja. Maaf, harusnya qari'un, betul. Lalu kemudian contoh lagi misalnya zahaba. Zahaba. Za-nya fa, ha-nya ain, ba-nya lam. Kan ini zahaba ini jadi fa'ala kan? Kalau dia berwazan dia pergi, berarti orang yang berpergian. Apa bahasa orang yang berpergian? Dahibun. Zahibun. 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 Seperti itu. Siapa yang belum paham? Ada yang belum paham? Oke. Kalau paham, sekarang berarti kalau qori'un berarti artinya penulis, pembaca, katibun. Berarti kalau katibun berarti penulis, dan setelahnya. Oke. Sekarang kita masuk ke ini. Masuk ke penjelasannya. Di sini ada tobib. Sering dengar nggak kata-kata tobibun? Tobibun artinya dokter. Tabib kalau di dalam bahasa Indonesia biasa. Tabib. Tobib. Bukan tabib, tapi tobib. Kalau orang bilang tabib, islah. Benarkan kata-katanya. Bukan tabib, tapi tobib. Oke? Tobibun. Oke? Nah, kalau profesi, kalau yang laki-laki, kalau yang profesinya perempuan, berarti tinggal ditambah tak marbutoh di akhirannya. Oke? Contoh misalnya, kalau bahasa Arabnya murid, kan tolibun. Kalau muridnya perempuan, apa? Tolibatun. Oke? Lalu sekarang ibnun. Ibnun itu anak laki-laki. Kalau anaknya perempuan gimana? Ibnatun. Bin sama Bintun. ibnun sama bintun. Oke? Maaf, ibnun sama ibnatun. Bisa ibnatun. Oke? Sekarang coba misalnya kalau contoh lagi misalnya profesi.
Muslimun. Muslimun tuh muslim yang laki-laki. Kalau muslim yang perempuan apa? Muslimah. Muslimah. Mukmin, Mu'minatun. mukminah. Solihun, solihah. Solihun, orang yang soleh, laki-laki. Solihah berarti apa? Orang soleh perempuan. Orang soleh yang perempuan. Kalau misalnya ke laki-laki, kamu ya Allah, kamu solihah banget. Kalau ke laki-laki, betul apa enggak? Salah. 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 Tepat ya. Belahan. Oke. Maka diperhatikan lagi untuk yang profesi sifat atau profesi yang ada laki-laki atau perempuan. Baik. Sekarang tobibun artinya dokter laki-laki. Kalau dokternya perempuan, tobibah. Oke. Kalau dokternya perempuan berarti tobibah. Tobibatun. Oke. Sekarang di sini ada pertanyaan kan tadi. Kamu mau jadi apa? Atau kamu kerjanya apa? Berarti langsung aja. Uridu an akuna tobiban. Saya ingin menjadi tobib. Atau saya ingin menjadi dokter fil mustaqbal. Di masa depan. Yang akan Mustaqbal datang. artinya masa depan. Oke? Mustaqbal artinya masa depan. Kemudian selanjutnya ada mudarrisun. Apa artinya mudarrisun? Guru. Guru atau pengajar. Nah, mudarrisun ini untuk ini diperhatikan ya, apalagi yang belum tahu. Mudarrisun ini wazannya qiyasi. Apa wazan qiyasi itu? Kata saya. Apa artinya wazan yang qiyasi? Yang ditentukan oleh wazan. Oke. Wazan qiyasi itu bentuk dalam bahasa Arab yang ditentukan oleh satu bentuk. Dia satu bentuknya. Oke? Berarti namanya wazan qiyasi. Oke? Nanti kebalikan wazan qiyasi itu ada namanya wazan sama'i. Kalau wazan sama'i Kalau wazannya sama'i itu wazannya yang perlu dihafal katanya perlu dihafal. Kalau wazannya qiyasi berarti kalian tinggal menghafal wazannya aja atau ukurannya atau cetakannya aja. Kalian perlu dihafalkan cetakannya aja. Mudarrisun ini juga qiyasi. Dia bentuknya akan selalu seperti itu. Oke, sekarang saya kasih tahu. Contoh misalnya, perhatikan baik-baik. Di sini dia wazannya dari mudarrisun itu dari kata kerja darrosa. Apa? Darosa. Supaya kalian bisa yang belum tahu ini juga ini ya, perhatikan ya. Dari kata kerja darrosa yudarrisu Fa'ilatan fa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'ilatu fa'alu zaman makan. Oke. Darrosa yudarrisu. Dari kata kerja darrosa yudarrisu. Mudarrisun itu adalah profesi. Mudarrisun itu adalah suatu profesi atau orang yang mengajarkan artinya. Kalau secara ini, orang yang mengajarkan berarti pengajar kan? Orang yang mengajarkan berarti pengajar. Mudarrisun itu dari kata kerja darrosa. Darrosa yudarrisu artinya mengajar. Oke? Berarti orang yang mengajar itu mudarris. Gimana dia bisa jadi mudarris? Cara membentuknya seperti ini. Sebentar. Cara membentuknya, kalian lihat fi'il mudhari'nya. Yang mana fi'il mudhari'nya? Yudarrisu ini namanya fi'lul mudhari'. Ini namanya fi'il mudhari'. Cara membentuknya itu mudah. Itu kalian tinggal ya-nya aja dibuang. Ya-nya dibuang, kemudian diganti jadi mim. Oke? Ya-nya dibuang, kemudian jadi mim.
mim diganti jadi mim, kemudian dikasrohkan sebelum terakhirnya. Oh, ini udah kasroh. Jadinya mudarrisun. Mudah? Dah. Oke, sekarang contoh lain misalnya. Nah, ini diberlakukan untuk kata kerja yang lebih dari 3 huruf asli. 3 huruf aslinya. Berarti 4 huruf, 5 huruf akan seperti itu. Sekarang coba. Saya punya kata kerja misalnya sholla. 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 Apa kata ininya? Apa sholla kata mudorinya apa? Kalau kalau misalnya sholat mau, kalau sholat kalian niat misalnya usolli berarti saya sholat. Sholla yusolli sholla yusolli. Perhatikan. Sekarang kita masuk dulu ke fi'il madinya. Lihat fi'il madinya. Lihat dulu fi'il madinya. Sholla yusolli. Sholla itu dia berapa huruf? 3. 3. 3. Oke. Ada jawaban lain? 2. 2. 4. Lain? 4. 4. Ada jawaban lain? Ada yang 2, 4. ada yang 3, ada yang 4. Yang betul 4. Kenapa? Karena tasdid dihitung 1 huruf. Ya, 2. Oke? Tasdid itu 2. Kalau dipecah dia jadi 2. Berarti anggaplah tasdid itu ditambah 1 huruf. Oke? Sholla berarti 4 kan? 4 kan? 4. Nah, sebentar. Ini ininya dimatikan ya kalau nggak ini. Taib. Sholla yusolli. Tadi kata saya kaidahnya gimana kalau ingin membentuk isim fa'il? Ya-nya dihapus diganti mim. Ya-nya dihapus diganti jadi mim. Oke? Sholla yusolli artinya sholat. Kalau didomahkan ininya, mim domah, lalu dikasrohkan sebelum terakhirnya. Berarti musolli. Berarti musolli artinya apa? Orang yang sholat. Orang yang sholat. Oke? Ayyuhal musallun. Sering dengar ya? Ayyuhal musallun. Wahai. Ayyuhal musallun berarti wahai orang-orang yang sholat. Oke? Ayyuhal musallun. Seperti itu. Musolli. Musolli artinya orang yang sholat. Oke? Oke, seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan tambahan, nanti tanyakan di grup. Sekarang kita balik lagi ke penjelasannya. Mudarrisun artinya guru. Guru laki-laki. Kalau gurunya perempuan, mudarrisatun, mudarrisah. Mudarrisah guru perempuan. Atau apa kata lain selain guru di dalam bahasa Arab? Selain mudarris. Muallim. Muallim bisa. Apa lagi? Ustadz bisa. Ustazah bisa. Oke? Seperti itu. Mudarrisun artinya pengajar atau guru. Atau bisa juga ustadz, atau juga bisa muallim juga bisa. Oke? Sekarang mudarrisun. Misalnya bapakku guru, apa bahasa Arabnya? Abi mudarrisun. Abi mudarrisun, bapakku guru. Ibuku guru, apa berarti bahasa Arabnya? Ummi mudarrisun. Ummi mudarrisatun. Ummi mudarrisah. Berarti ibuku guru. Kakekku guru. Jadi mudarrisun. Jadi mudarris. Oke, misalnya tetanggaku guru, apa bahasa Arabnya? Tetanggaku guru. Apa bahasa Arabnya tetangga? Jari mudarrisun. Mumtaz. Jari mudarrisun. Tetanggaku guru. Jarun. Bahasa Arabnya tetangga, jarun. Oke? Jarun bahasa Arabnya tetangga.
tetanggaku guru, berarti jari mudarrisun, atau kalau perempuan mudarrisatun. Baik. Ya. Di sini ada pertanyaan yang tadi, uridu an akuna mudarrisan, saya ingin menjadi guru. Uridu an akuna mudarrisan fil mustaqbal. Uridu an akuna mudarrisan fil mustaqbal. Kalau ditanya mau jadi apa kamu? Maza turid an takuna fil mustaqbal? Uridu an akuna mudarrisan fil mustaqbal. Saya ingin menjadi mudarris di masa depan. Oke? Mustaqbal artinya masa depan atau masa yang akan datang, mustaqbal itu. Oke? Fil mustaqbal. Fi artinya di masa depan. Oke? Sekarang selanjutnya ada syurtiyun. Syurti, ada tasdidnya akhirnya. Syurtiyun. Syurtiyun artinya polisi. Syurti. Berarti syurti ini samai atau kiasi? Iya sih. Samai. Samai berarti perlu dihafalkan. Oke? Perlu dihafalkan. Syurtiyun artinya apa? Syurtiyun artinya polisi. Oke? Syurtiyun artinya polisi. Berarti kalau polisinya perempuan, berarti syurtiyatun. Syurtiyatun berarti polisinya perempuan. Syurti artinya polisi, maknahu polisi, wa syurtiyatun maknahu polisi perempuan. Maknahu artinya maknahu. Baik. Sekarang ada mudir. Mudirun. Oke? Mudirun. Mudirun artinya direktur. Atau kalau ini kepala sekolah juga sebenarnya bisa, mudirun. Pokoknya ketua yang mengatur semuanya, mudir artinya, mudirun. Apa kata kerja? Apa dia samai atau kiasi? Kiasi. Dari kata kerja adaro yudiru. Adaro yudiru itu mengatur artinya. Berarti mudir orang yang mengatur artinya. Mudirun atau direktur. Oke, direktur. Mudirun atau direktur. Mudirun. Mau jadi apa? Mau jadi direktur. Berarti maza turid. Uridu an akuna mudiron. Berarti mudiron dari kata kerja ada ro yudiru. Ada ro. Ada ro yudiru. Kalau mau. Tadi kaidahnya apa? Nanti nggak bisa ikut bareng Ana. Lihat fi'il mudhari'nya, kemudian diubah jadi mim dhammah. Lalu sebelum terakhirnya kasroh. Ada ro yudiru. Berarti ya-nya aja tinggal dihilangkan. Ya-nya dihilangkan diganti jadi mim. Seperti itu, paham? Oke. Sekarang ada ro yudiru artinya mengatur. Mengatur atau memimpin. Mengatur juga bisa. Mengatur. Berarti orang yang mengatur, direksi, direktur. Nah, kamu kayak gini. Itu direktur orang yang mengatur atau memberi arahan, memberi instruksi. Lalu selanjutnya ada qadhiyan. Qadhi artinya hakim. Qadhi. Qadhi di sini artinya hakim. Menjadi hakim. Apa cita-cita kamu? Menjadi hakim. Sebentar ya, di sini ini ada yang ketutupan. Taib. Sekarang di sini hakim. Hakim bahasa Arabnya qadhi. Oke, qadhiyun. Apa sih namanya? Darul qadha kalau di Arab itu namanya. Darul qadha. Darul qadha itu artinya tempat pengadilan. Qadhi. Maka hakim artinya hakim. Qadhi itu artinya hakim.
Taib. Qadiyan. Qadiyan artinya pengacara, enggak, hakim. Hakim. Oke. Di situ dia samai atau kiasi? Kiasi. Kiasi. Mirip Asik. yang mana? Mirip yang pertama. Karena dia awalannya 3 huruf. Dari qodo yakdi. Oke, dari qodo yakdi. Qodi. Hakama yahkumu. Apa bahasa isim fa'ilnya? Hakim. Hakim. Asik. Oke. Nasoro yansuru. Nasor. Nasir. Asik. Oke, seperti itu. Qadiyan maknahu hakim. Hunaka soal. Idza kana yujad soal. Taqul madza turidu an takuna fil mustaqbal. Summa tujib uridu an akuna qadiyan. Saya mau jadi qadi di masa depan. Saya mau menjadi qadi. Atau misalnya ada yang kalian, profesi kalian qadi, misalnya hakim. Berarti tinggal bilang, ma amaluka? Amali qadiyun. Amali qadi. Oke? Seperti itu. Ma amaluka? Amali qadi. Ma amaluka? Amali mudarrisun. Amali tabib. Amali tabibun. Oke, seperti itu. Taib. Ada juga sekarang pengacara. Taib. Sekarang ada pengacara. Sebentar. Ini nggak bisa gerak lagi. Sebentar. Sekarang ada muhamian. Muhamian. Oke. Muhamian artinya pengacara. Muhamian artinya pengacara. Sebentar. Saya ini dulu. Saya cek dulu. Takut kosakatanya salah ya. Sebentar. Sebentar. Oke. Muhamian artinya pengacara. Pengacara. Misal kamu mau jadi apa? Mau jadi pengacara. Uridu an akuna muhamian. Dia dia kiasi dari hama yuhami. Hama yuhami. Sebentar. Hama yuhami itu artinya melindungi. Atau hama yahmi. Kalau hama yahmi melindungi. Kalau hama yuhami itu artinya banyak melindungi. Oke. Muhami artinya pengacara. Jadi kalau pengacaranya perempuan, muhamian. Muhamiatan, maaf. Muhamiatan. Itu pengacara. Muhamian. Dari kata kerja hama. Hama. Oke. Kalau saya bilang hama, itu dia mimnya ke atas atau ke bawah alifnya? Atas. Atas. Hama. Ke atas ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Mimnya Apa ke contohnya? bawah ya, Ustaz. Contohnya. Wadduha. Ke bawah ke atas alifnya? Ke bawah. Ke bawah. Nanti cara menyebutkannya agak ke bawah ininya. Wadduha wallaili idza saja. Di belakangnya ada a enggak panjang? Ada kan? Nggak ada. Ke bawah ke atas itu kalau lafadznya. Ke bawah. Ke bawah. Kalau saya bilang hama, atau kalau saya bilang hama, berarti ke atas ke bawah? Ke atas. Atas. Ke atas. Kalau saya bilang hama, Bawah. bawah. Berarti hama yuhami artinya banyak melindungi atau melindungi artinya. Bisa melindungi. Berarti muhami itu artinya pelindung atau pembela.
hama, yuhami, artinya membela atau melindungi. Saya tulis di sini. Hama, di sini ada hama, hama, yuhami, yuhami. Berarti gampang ya. Kalau hama yuhami kan membela atau melindungi. Berarti kata kalau menyebutkan profesi dari situ apa berarti? Muhami, mudah. Muhami, pelindung. Pelindung atau pembela. Pembela. Pelindung atau pembela. Hama yuhami itu artinya pelindung atau pembela. Berarti muhami tugasnya apa? Tugasnya pengacara melindungi atau membela. Muhamian artinya pengacara atau pembela. Kalau yang pengacaranya perempuan berarti muhamiyatan, muhamiyah. Oke, muhamiyah. Toib. Sekarang di sini sudah ada, kita udah ini dihafalkan ya, pengacara, lalu kemudian ada guru, ada tobib artinya guru, pengacara, sekarang qadhi, ada hakim, mudir, direktur, muhami, pengacara. Sekarang kita ini, sekarang kita ke yang baru, ada mumasil. Mumasil artinya artis atau aktor, maaf. Aktor atau apa? Aktor atau artis ya kalau di sini. Aktor atau artis. Aktor, mumasil. Tapi lebih ke aktor. Aktor tuh yang orang yang memperagakan. Mumasil artinya aktor. Kalau aktornya perempuan apa? Mumasilatun. Kalau aktornya perempuan. Dia kiasi atau samai? Samai. Kiasi. Kalau kiasi yang ada bentuknya. Kalau samai berarti perlu dihafalkan. Oke? Baik. Mumasil artinya artis atau aktor. Sekarang ada fallahun. Fallahun artinya petani. Kalau petaninya perempuan, fallaha. Kalau hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Falah sama nggak maknanya? Beda, artinya sama nggak? Beda. Ketika azan kalian pernah dengar nggak orang yang salah ketika azan, misalnya hayya 'alal falah? Ada nggak yang suka kayak gitu? Nggak tahu, nggak dengerin. Nggak dengerin? Nggak ada, Ustaz. Mungkin ada aja mungkin yang hayya 'alal falah. Berarti itu cuma ngajak sholat petani berarti. Oke, maka di dalam bahasa Arab, apalagi ketika menulis, kalau dia ada tasydid, kalian harus tulis tasydid. Oke, mungkin kalau harokat boleh lah. Kalau harokat mungkin beberapa salah harokat juga bisa salah. Tapi kalau ada kayak tasydid, kayak panjang ada alif di depan, harusnya ada alif, itu lebih fatal lagi. Oke, maka ketika menulis khususnya itu inilah kita nulis jarang mungkin. Ketika baca Quran aja. Ketika baca Quran, ketika kalian ha dan ha aja kalau beda udah beda arti. Maka perlu di detail ketika baca tuh, oh ini ha, bacanya ha. Oh ini bacanya a, berarti baca a. Baca walaupun pelan banget. Maksudnya walaupun kalian sedikit-sedikit bacanya. Kan ada tuh yang baca cepet-cepet, ternyata banyak yang salah. Tapi bacanya perlu sedikit-sedikit tartil. Misalnya kalau sin, kapan jadi shin, kapan jadi sod, kapan jadi do. Itu perlu diperhatikan. Makanya ketika bahasa Arab itu diawali dengan belajar aswat. Dimanapun itu belajar bahasa Arab itu perlu diawali dengan belajar aswat dulu. Aswat itu cara menyebutan huruf kata, cara nyambunginnya kayak gimana, cara bacanya kayak gimana. Itu kayak gitu. Kita balik lagi ke pelajaran kita. Di sini ada fallahun, artinya petani. Oke?
Falahun bisa petani, bisa pengembala juga sebetulnya bisa. Karena petani itu pada dasarnya itu dia masuk kemana-mana. Oke? Bisa petani, bisa tukang kebun, bisa pokoknya yang bercocok tanam aja. Itu disebut falahun. Falahun. Oke? Berarti falah masuk ke mana Ustadz? Apa? Kiasi atau samai? Kalau falah masuknya ke samai. Perlu dihafal. Tapi dia bentuknya bentuk isim fa'il, tapi yang samai. Oke. Ada juga yang berwazan fa'al itu dia artinya banyak, artinya banyak. Contoh kayak gini misalnya. Misalnya nasirun. Nasirun. Artinya nasirun itu dari nasoroyan suru. Nasoroyan suru artinya menolong. Kalau nasirun berarti artinya penolong. Kalau nasor dari wazan fa'al artinya banyak menolong. Oke? Bisa juga falah itu banyak orang yang banyak menang. Orang yang banyak beruntung artinya falah. Baik. Sekarang falahun artinya petani. Kalau petaninya perempuan berarti falahatun. Oke? Ada nggak di sini yang petani? Atau orang tuanya petani atau lain-lain? Berarti ma amalu abika misalnya. Apa pekerjaan bapakmu? Abi falahun. Bapakku seorang petani. Abi falahun. Berarti bapakku petani. Ummi falahatun. Bapakku petani bapakku. Ibuku petani perempuan. Ini karena udah malam jadi suka konslet, maaf. Lalu selanjutnya ada pebisnis. Kalau pebisnis itu bahasa Arabnya rojulal a'mal. Rojulal a'mal. Atau apa yang sering kalian pebisnis itu bahasa Arabnya yang kalian tahu apa? Atau pedagang? Tajirun. Tajirun, betul. Kebanyakan tajirun. Tajirun boleh. Tajirun juga itu. Ente tajir banget ya. Ada. Anta tajirun. Kamu tajir. Kamu seorang pedagang atau pebisnis. Karena biasanya pebisnis atau pedagang itu dia mungkin kalau yang sukses banyak uangnya, maka sering dipelesetkan oleh orang Indonesia. Kamu tajir banget, berarti kamu pebisnis artinya. Tajir itu pebisnis atau penjual bisa. Pedagang, pebisnis, pakainya tajirun bisa. Oke? Jadi di sini kita pakainya rojulal a'mal yang memang sering dipakai oleh orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu kalau menyebutkan orang pebisnis itu rojulal a'mal. Rojulal a'mal atau pebisnis. Atau di situ ada sayyidatal a'mal. Pebisnisnya perempuan. Sayyidatal a'mal. Bisnisnya perempuan. Ada pertanyaan? Silahkan. Pertanyaan nih. Betul. Sama itu dari mana Ustaz? Terus untuk mengetahui ulangi kata biar kita tahu itu kata samai atau kiasi itu dari mana Ustaz? Terus gitu aja. Ya, lanjut. Terus contohnya dari kata mudarisa. Nah, mudarisa ya awal ya, maaf Ustaz ini benar awal. Nah, mudarisa contoh. Nah, terus ngambil kata dari darisa dan mudarisu. Nah, terus nyambungnya kayak faal, faili, faala, apa itu tadi? Nah, itu gimana caranya? Faala, fa'ilun. Iya, gimana itu Ustaz bisa nyambung seperti itu? Bisa kita tahu gitu. Biar kata saya tadi, kalau yang dia kata kerjanya 3, berarti nanti kalian tinggal lihat aja. Misal kayak gini nih, kayak qadhi. Qadhi itu kan bentuknya hampir sama seperti fa'il. Ada alif di depan huruf keduanya alif. Kalau kalian ketemu bentuk kayak gini, berarti udah langsung aja. Ini isim fa'il yang sama yang kiasi. Adapun selain kayak contoh sih, mudarrisun. Ini mudarrisun, mim dhammah di awalnya. Mim dhammah. Dan sebelum terakhirnya kasroh. Berarti itu udah tahu, berarti itu tuh kiasi dibentuk berarti. Katanya dibentuk. Terbentuk. Oke?
Ada juga yang sama'i. Kalau yang sama'i itu kalau yang sama'i memang dia perlu dihafal, kalian perlu tahu. Dia nggak ada wazan yang ini, yang membuatnya nggak ada. Jelas nggak? Apa kurang? Tambahkan coba pertanyaannya. Masih kurang paham Ustaz. Masih kurang paham, maaf. Coba inti pertanyaannya. Ini lagi. Ulangi. Yang itu yang darisu, contoh ya, darisu dan mudarisu. Nah, nyambung ke fa'ala dan fa'ilun. Ya. Nah, gimana ceritanya Ustaz? Ini kan dia 3 kan? Kalau yang asli, kalau yang mudarisun, itu huruf aslinya lebih dari 3. Oh, ya, terus? Kalau yang berarti fa'ilun. Berarti huruf kalau yang ini qadian, huruf aslinya 3. Kalau mudarisun ini huruf aslinya lebih dari 3. Huruf asli itu dilihat dari fiil madhinya. Misalnya kataba berapa huruf? 3. 3 kan? Berarti katibun. Berarti 3 huruf. Berarti wazannya fa'ilun. Kalau darrosa berapa huruf? 4. Lebih dari 3. Berarti kalau hurufnya lebih dari 4, kamu buatkan dulu, jadikan fi'il mudhari dulu. Jadikan fi'il mudhari, ya-nya diganti jadi dhammah, dan huruf sebelum terakhirnya harus kasroh. Seperti itu teorinya. Apa ininya? Qaidahnya. Nah. Al-masyhur. Ya Ustaz, ini masih. Nanti coba di ini lagi, ditanyakan lagi ya. Kita kasih. Ya. Kalau belum paham aja, nanti coba saya kasih beberapa kata, nanti coba latihan. Toib. Ada lagi pertanyaan? Afwan Ustaz, izin bertanya. Berarti definisi mazhab sama ini emang dari Arabnya sana ya Ustaz? Dari Arabnya sana. Dari 300 ini proses pembuatan qiyasi dan sama'i ini 350 tahun. 150 tahun sebelum zaman Nabi. 150 tahun ini sejarahnya. 150 tahun sebelum masa jahili. Masa jahili itu dihitung sekitar 200 tahun sebelum ini, 200 tahun sebelum Al-Qur'an. 150 tahun sebelumnya dan 150 tahun setelahnya. Ada juga tambahan, ada yang bilang 350 tahun. Itu pembentukan qiyasi yang sama'inya itu. Oh, berarti emang istilah dari sananya Ustaz, jadi harus dihafal. Dari sananya memang harus dihafal seperti itu. Nah, kalau yang sama'i itu, kenapa dia keluar dari kaidah yang yang qiyasi ini? Karena orang Arab ya pakainya seperti itu. Maka dijadikan kosakatanya. Kayak gitu. Kayak kita aja sebetulnya, orang yang membaca berarti apa? Pembaca. Kita bilang pembaca. Penulis misalnya. Orang yang menulis, penulis. Oke? Polisi aja. Kalau penulis kan asal katanya nulis kan. Nulis jadi penulis. Seperti itu sih sebetulnya mudahnya. Atau misalnya memberontak misalnya. Berarti orang yang memberontak apa? Pemberontak kan, seperti itu. Pemberontak. Oke, pemberontak. Terus ada misalnya bahasanya mabuk misalnya. Berarti orang yang mabuk apa? Pemabuk, seperti itu. Cuma kalau di bahasa Arab dijadikan mim, dijadikan wazan, fa'ilun. Contoh fa'ilun, seperti itu. Sebenarnya kayak mudarrisun, orang yang mengajar, dari kata-kata darrosa yudarrisu, mudarrisun, orang yang mengajar. Semuanya bakal seperti itu terus. Kalau yang qiyasi, cara tahu itu qiyasi atau sama'i, dan sama'i itu perlu dihafal. Kalau yang sama'inya, perlu dihafal. Kalian perlu tahu. Maka harus tahu wazannya dulu atau tahu kosakatanya dulu? Wazan. Tahu kosakatanya dulu. Setelah tahu kosakata, kalian bisa tuh ngebentuk ini, ngebentuk itu.
Setelah tahu kosakatanya, tahu wazan, belajar wazannya, lalu ini. Maka kita perbanyak kosakatanya dulu sebetulnya. Baru nanti ininya. Oke, seperti itu ya. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Tapi di sini yang intinya pelajaran kalian maza turid sama uridu an akuna. Maza turidu an takuna fil mustaqbal. Kamu mau jadi apa di masa depan? Atau ma'amaluka. Apa yang ma'amaluka? Apa profesimu? Apa Berarti pekerjaanmu? nanti, profesi atau pekerjaan, berarti nanti tinggal diganti aja itunya. Apa pekerjaan kamu apa disebutkan satu-satu. Oke. Kita akhirul kalam ini udah larut ya. Yang mau istirahat, beraktivitas atau lain-lain, semoga lancar semua. Urusannya juga dilancarkan semua. Terima kasih. Akhirul kalam. Ma'assalamah wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Afwan. Terus gimana?